Selamat datang kembali di Eva Daily Life Arc 5. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi Eva hari ini? Mari kita mulai. Episode 65. Acara dimulai. Dan hari yang ditunggu-tunggu tiba. Tepat jam 5 malam, aku sudah tiba di sekolah, tengah menuju ke aula. Harusnya, hari ini aku berjalan sama Samantha juga. Tapi, karena restorannya mendadak ramai, dia tidak bisa datang. Cukup sepi sih, tapi lebih baik begini. Karena tempat duduk kita pun pasti beda. Kasihan juga kalau dia harus duduk sendiri. Aku melihat kanan dan kiri. Banyak peserta yang udah datang. Dan pakaian mereka berwarna-warni. Ada yang hijau gelap, biru, merah terang. Sepertinya hanya aku saja yang mengenakan gaun putih. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku tiba juga di aula. Aku berpaling ke panggung kursi. Karena yang hadir hanya anak klub, kursinya tidak seberapa penuh. "Eva, sini!" seru Kayla memanggilku untuk duduk di deretan kursi paling tengah. Aku lekas menaiki anak tangga ke sana. "Siap untuk hari ini?" tanya Kayla. Aku menggaruk kepala. "Jujur, aku masih grogi. Karena ini pertama kali tampil." Kayla menepuk pundakku. "Tenang, kamu pasti bisa." Aku membalasnya dengan senyum, lalu duduk di kursi. Aku tahu ini hanya sekedar pentas biasa, tapi aku tidak ingin mengecewakan penonton kita. Jadi, sambil menunggu, aku mendengarkan lagunya dan menghafal liriknya agar tidak salah. Leona?" sebut Kayla. Aku melepas headset dan berpaling ke samping. Aku terkejut mendapati Leona sedang ngobrol sama Kayla. Saat mereka ngobrol, aku melihat raut muka Kayla sedikit cemas. Sedangkan Leona tersenyum saja. Tidak lama, mereka selesai bicara. Dan Leona berpaling padaku. "Hai, aku bilang aku kembali, benar?" ujarnya dengan riang seperti biasa. Aku tersenyum. "Iya, apa semua baik-baik saja?" tanyaku. Leona mengangguk. "Iya, maaf ya selama ini jarang balas pesanmu. Sering repot," ujarnya sambil menempelkan dua telapak tangannya. "Yah, tidak apa. Tadi ngomong apa sama Kayla?" tanyaku, berharap dia menjelaskan. "Oh, dia kaget aja aku tiba-tiba datang. Kamu kaget tidak?" "Iya sih kaget." Leona duduk di sampingku. "Oh iya, aku lupa tanya. Kamu mau nyanyi lagu apa?" "Rencana mau nyanyi cover aja." Leona tersenyum serambi menepuk tangannya. "Wah, aku tidak sabar mendengarnya." "Iya, moga-moga aku bisa menyanyikan lagu ini dengan benar." Bisa, percaya dirilah." Semangat Leona sambil memberi jempol. Aku mengangguk. "Oh, lihat itu dimulai," katanya. Aku berpaling ke depan. Juliet berjalan ke atas panggung, lalu mengambil mikrofon yang ada di meja podium. "Haya, selamat malam teman-teman," seru Juliet. "Malam," teriak penonton. Juliet tersenyum. "Terima kasih sudah hadir di acara gathering club kita hari ini. Apa kalian semua siap menunjukkan bakatnya?" tanyanya dengan lantang. "Ya," serentak mereka. Juliet terkekeh. "Hihihi, baiklah, semuanya pasti sudah tidak sabar ya ingin menunjukkan bakatnya. Tapi sebelum mulai, aku akan menjelaskan lagi aturannya." Juliet membuka lembaran kertas dan membacanya. "Karena ini temanya klub gathering, kalian harus memperagakan skill kalian di sini. Misalnya podcaster, kalian harus membawakan sebuah cerita. Klub drama, kalian harus memerankan skits. Klub musik, kalian harus memainkan musik. Dan terakhir, klub menyanyi. Kalian harus menyanyi tentunya. Apakah sudah jelas?" "Jelas," seru kita semua. Juliet menepuk tangannya. "Baiklah, giliran pertama yang akan maju adalah klub podcaster. Tolong berkumpul di belakang panggung untuk briefing," pintanya. Lalu ia kembali ke belakang. Gadis yang duduk di depan berdiri dari kursi, lalu masuk ke belakang panggung. "Hah, anak podcaster cuma satu?" tanyaku tanpa sadar.
Bukan, balas Leona. Sebenarnya banyak, tapi yang berani tampil bisa dihitung jari saja. Oh iya, aku lupa. Kalau yang mau pentas ini hanya yang mau-mau saja. Beberapa menit berlalu, gadis berambut merah keluar dari panggung. Selamat malam semua, kembali lagi bersama Kate di podcast Teman Nongkrong. Sapanya sambil melambaikan tangan. Hari ini saya akan membawakan kisah percintaan. Pastinya kalian pernah mencintai seseorang dan bingung harus melakukan apa. Nah, di podcast Teman Nongkrong akan menjelaskan caranya. Jadi stay tune. Setelah pembukaan itu, Kate mulai cerita. Selama ia bercerita, aku terpukau karena dia bisa membawakan cerita dengan baik, layaknya seorang podcaster profesional. Bahkan sampai ada penonton yang ingin jadi narasumbernya. Wah, dia bisa jadi calon podcaster sekolah kita, ungkap Leona tiba-tiba. Aku mengangguk. Memang sih, cara dia membawakan terlihat seru. Setelah mendengarkan beberapa menit, akhirnya sesi podcaster selesai. Makasih kawan untuk waktunya, ujar Kate. Jadi sekian dari podcast Teman Nongkrong. Kate pergi dulu dan sampai jumpa di cerita kita selanjutnya. Kita semua serentak memberi tepuk tangan. Terima kasih atas pertunjukan yang luar biasa, Kate, puji Juliet yang baru keluar dari belakang panggung. Kate mengangguk, ia lalu turun kembali duduk. Baik, klub kedua, klub drama, panggil Juliet. 6 orang bangkit dari kursi. Aku melihat mereka sudah mengenakan kostum dan membawa barang yang lain menuju belakang panggung. Aku terpukau, niat sekali mereka. Selama menunggu mereka diskusi, Juliet menjelaskan drama yang akan mereka bawakan. Hari ini ada 2 kelompok yang akan tampil dan mereka akan membawakan 2 drama. Tunggu apa lagi? Mari kita sambut mereka, seru Juliet. Lalu ia berjalan ke belakang panggung dan tidak lama tirai merah jatuh menutup panggung. Beberapa menit kemudian tirai merah terbuka. Aku melihat sebuah latar ruang tamu dengan 2 pintu, satu di kanan, satu di kiri. Seorang gadis keluar dari pintu kanan. Dia berjalan ke sana kemari, terlihat sangat kesal. Cinderella, kau di mana? Teriaknya. Tidak lama, seorang gadis berkepang 2 keluar dari pintu kiri. Iya, Ibu Tiri, saya ada di sini. Lama amat, saya lapar. Cepat masak makanan, ardiknya. Gadis berkepang itu mengangguk takut, lalu berlari pergi. Tidak lama, dia datang membawa makanan untuk ibu itu. Alih-alih menerima, Ibu Tiri itu menampar piring, hingga makanannya jatuh di lantai. Aduh, kamu ini gimana? Saya tidak suka makanan itu. Udah, saya mau beli saja, amarahnya sambil berjalan keluar. Cinderella itu hanya bisa menangis sambil memunguti sisa makanan di lantai. Kenapa? Ibu Tiri jahat sekali padaku, isak gadis berkepang itu. Setelah adegan itu, tirai merah tertutup. Wah, cara pembawaan mereka bagus ya, puji Leona. Aku mengangguk. Bahkan yang memerankan Ibu Tiri tidak main-main. Aku yang cuma mendengar di sini sampai ikut takut. Begitu tirai merah terbuka, cerita Cinderella berlanjut. Hingga tiba di pertengahan cerita. Saat Cinderella bertemu pangeran. Siapa namamu, putri cantik? Tanya pangeran. Saat aku mengenali suaranya, mataku mendelik. Oliver, sebutku dalam hati. Cinderella berpaling padanya dan terkejut. Namaku. Sebelum ia menjawab, tiba-tiba lonceng jam berbunyi. Cinderella panik dan ia langsung berlari. Tunggu, jangan kabur, kata pangeran sambil mengejarnya. Setelah itu, tirai merah menutup panggung. Wah, mereka berdua serasi sekali ya, apalagi waktu dansa tadi, kata Leona riang. Aku mengangguk, lalu balik melihat pertunjukan. Hingga akhirnya drama berakhir saat Cinderella menikah dengan pangeran. Bravo, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka, teriak Juliet serambi tepuk tangan. Para penonton juga ikut tepuk tangan. Wah,
Pertunjukannya bagus-bagus ya. Tidak sia-sia aku kesini, kata Leona. Aku tersenyum. Iya, aku jadi tidak sabar melihat drama keduanya. Setelah mereka selesai, gantian kelompok kedua. Kali ini, mereka memerankan drama yang ada di film Mother's Love. Selama drama itu berlangsung, aku menyimak dengan seksama. Hingga akhirnya, tiba di pertengahan cerita, yaitu adegan perpisahan ibu dan anaknya. Saat melihat adegan itu, aku jadi teringat sama masa laluku. Ibu, jangan tinggalin aku. Pekiku sambil berlari ke arah ibuku yang ingin menaiki kereta. Maaf ya nak, kereta ibu sudah datang. Lirih ibuku. Terus, kalau ibu sendiri di sana, siapa yang jaga ibu saat sakit? Ibuku berbalik menghadapku, lalu mengusap kepalaku lembut. Jangan khawatir ya, ibu bisa jaga diri. Sudah saatnya, ujar Miss Andrea yang berdiri di belakangku. Ibuku membungkukkan badan hingga wajahnya sejajar denganku. Lalu membelai wajahku lembut. Eva, jadilah gadis yang manis ya. Berbaik hatilah pada semua orang. Aku menatapnya berkaca-kaca. Jangan pergi. Ibuku tersenyum. Dia mencium keningku. Love you, ucapnya untuk terakhir kali. Setelah itu, dia beranjak berdiri. Sebelum aku sempat mengejarnya, Miss Andrea menahan dengan merangkul tubuh mungilku. Ibu, kembali! Teriakku sambil melihatnya berjalan menjauh. Ibuku tidak menjawab, berpaling pun tidak. Dia hanya terus melangkah, masuk ke dalam kereta. Begitu pintu tertutup, kereta bergerak meninggalkan stasiun. Sementara, aku hanya bisa mematung melihatnya. Saat kereta itu hilang dari pandanganku, barulah air mataku keluar sederas-derasnya. Aku tersadar dari lamunanku, lalu cepat-cepat menghapus air mataku. Wow, penampilan mereka keren ya. Kamu sampai terharu tuh, kata Leona. Aku mengangguk kaku. Hihihi, iya. Wah, tidak terasa ya. Masa itu sudah berlalu. Aku berpaling ke atas. Semenjak aku ditinggal kedua orang tercinta, hidupku terasa hampa. Bahkan, aku berpikir akan terjebak di masa kelam itu. Tapi, syukurlah aku bisa terlepas dari kegelapannya. Baik, klub ketiga silakan maju, pinta Juliet. Satu persatu peserta klub musik maju memainkan musiknya. Ada yang main seruling, trompet, cello, gitar. Aku tidak seberapa kenal mereka, tapi yang aku kenal hanya Nadia. Dan sesuai rencananya, hari ini dia membawakan musik dari film Mother's Love. Selama Nadia memainkan piano, semua orang terharu. Bahkan ada yang meneteskan air mata. Permainan itu berlangsung beberapa menit, dan tidak terasa pertunjukannya selesai. Gantian anak yang lain. Kali ini seorang pria tinggi dengan jas hitam maju memainkan pianonya. Saat melihat pria itu, aku teringat Julius. Ayah, beberapa minggu ini pikiranku terganggu karena masalahku sendiri. Aku sampai melupakannya. Kira-kira gimana ya kabarnya sekarang? Apa aku bisa bertemu dengannya lagi? Padahal aku tidak seberapa tahu akan Julius. Tapi saat dia pergi, aku merasa sepi sekali. Seakan ada yang hilang di hidupku. Hei, seseorang menepuk pundakku. Lamunanku buyar. Aku berpaling padanya. Sebentar lagi giliran kalian. Yuk masuk ke belakang dulu, pinta Kayla. Kita semua segera bangkit dari kursi dan masuk ke dalam panggung belakang. Kayla membriefing kita. Leona akan maju pertama dan aku mendapat nomor terakhir. Wah, syukur deh dapat nomor terakhir, bisa persiapan lebih. Aku benar-benar gugup sekarang. Selama sesaat, kita mendengarkan pertunjukan anak musik itu. Dan tiba-tiba ada suara ponsel. Aku berpaling, ternyata itu ponselnya Leona. Leona segera mengangkatnya.
lalu berjalan keluar. Aku balik memperhatikan permainan mereka. Hingga tidak terasa, anggota musik selesai. Aku berpaling ke belakang, berharap melihat Leona sudah siap. Tapi ternyata dia tidak ada di sana. Leona kemana? Tanya Kayla mulai panik. Suara tepukan penonton makin meriah. Setelah anak itu membungkukkan badan, dia berlalu dan turun dari panggung. Oke, itulah pertunjukan dari anak anggota musik. Setelah ini kita akan menyambut anggota paduan suara kita, yaitu Leona. Seru Juliet dengan senang. Penonton di sana langsung bersorak. Bahkan ada yang chanting namanya. Leona, Leona, Leona. Kita semua terbingung di dalam mendengar semangat juang mereka. Gimana ini? Kalau kita yang maju bukan Leona, mereka... ungkap salah satu anggota. Kayla menatap cemas juga. Tunggu sini, aku akan cari. Ucapannya terputus. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka. Leona terlihat di sana. Aku berhenti. Aku mendelik. Kenapa? Terima kasih banyak sudah mendengarkan episode kali ini di Spotify. Jangan lupa untuk klik tombol follow atau ikuti show ini. Dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan cerita Eva Daily Life. Buat kalian yang punya teori atau ingin ngobrolin keseruan episode ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!